Sebagai orang yang banyak berdosa, sudah selayaknya kita untuk mempelajari tentang kiat-kiat menghindari dosa demi penebusan dosa itu sendiri atau demi meminimalisir melakukan dosa atau bahkan mengulangi dosa yang sama. Dosa sendiri menurut Muhsin Kiraati dalam bukunya Mencegah Diri dari Berbuat Dosa adalah setiap perbuatan yang melanggar perintah Allah. Dosa pun terbagi ke dalam dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar adalah dosa yang diancamkan siksa neraka menurut riwayat baik itu Al-Quran maupun hadis. Tetapi jangan karena ia dosa kecil maka kita meremehkannya dan tidak mengapa untuk melakukannya. Kita hanya mungkin menghindari dosa-dosa besar tetapi melakukan dosa kecil. Padahal ada saat-saat di mana dosa kecil berubah menjadi dosa besar, yaitu saat kita terus-menerus melakukan dosa kecil tersebut. Yang kedua, ketika kita meremehkan dosa kecil tersebut. Yang ketiga, karena kita menampakkan kesenangan ketika melakukan dosa-dosa tersebut, misalnya saat melakukannya atau bahkan menceritakan ulang dosa yang kita lakukan tersebut. Yang keempat, ketika kita melampaui batas terhadap dosa-dosa kecil tersebut. Yang kelima, merasa aman karena ya kan ada ampunan Allah. Itu juga merupakan faktor-faktor yang membuat dosa kecil menjadi dosa besar. Yang keenam adalah melakukannya secara terang-terangan, misalnya di hadapan publik yang melakukan dosa kecil tersebut, dan dosa yang dilakukan oleh tokoh masyarakat. Even ia dosa kecil, dia bisa menjadi dosa besar ketika dilakukan oleh tokoh masyarakat. Siapakah tokoh masyarakat yang dimaksud? Menurut sabda Rasulullah SAW, mereka adalah para penguasa, pengusaha, para ahli agama, dan para ilmuwan. Nah, merekalah yang ketika melakukan dosa kecil itu dihitung dosa besar. Tetapi jika kita merasa bahwa dosa kecil mah gampang untuk saya hindari, apakah kita selamat dari dosa-dosa besar? Yang menurut riwayat ada 19 dosa besar, menurut Dastagib ada 50 dosa besar, bahkan menurut Imam Khomeini ada 70 dosa besar. Intinya dosa besar adalah seluruh dosa yang diancamkan siksa neraka. Maling mangga tetangga itu dosa besar. Menceritakan keburukan orang lain itu dosa besar. Tidak amanah itu dosa besar. Jadi sebenarnya tidak ada ruang di dalam dunia ini yang mana kita bisa melakukannya tanpa berdosa sama sekali. Sehingga tuntunan agama kemudian turun untuk memerintahkan kita apa yang wajib dan sunnah dan membuat kita untuk menjauhi yang haram, termasuk pula yang makruh dan yang subhat. Nah, ada dosa-dosa yang jika kita melakukannya itu akan mendatangkan dosa-dosa lain. Misalnya bakhil atau kikir, bohong atau dusta, karena kita pasti akan menutupi dengan dusta-dusta dan dosa-dosa lainnya. Meminum minuman keras karena itu adalah pintu masuknya perbuatan dosa, dan termasuk pula marah dan akhlak yang buruk. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan marah adalah setengah kegilaan. Sehingga jika marah jangan terlalu melakukan perbuatan tertentu karena dikhawatirkan akan mendatangkan dosa-dosa yang lain. Sementara dalam riwayat Ja'far Asy-Syadiq alaihissalam ada 3 induk dosa atau dosa-dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk. Yang pertama adalah sombong atau ujub atau takabur yang dilakukan iblis ketika menolak sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud tersebut. Yang kedua adalah rakus yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika memakan buah terlarang, dan yang ketiga adalah dengki, yaitu dengkinya anak Nabi Adam, dalam hal ini Kabil, yang karena kedengkiannya ia kemudian membunuh saudaranya sendiri, dalam hal ini Habil. Itu tadi sebab-sebab dosa. Lalu apa dampak atau akibat dari perbuatan dosa? Akibat perbuatan dosa menurut beberapa riwayat adalah tentunya menghitamkan hati pelakunya. Sehingga dalam hadis disebutkan jika kita melakukan dosa maka akan ada setitik hitam di dalam hati kita, dan ketika kita melakukan dosa tersebut berulang-ulang kali maka akan menghitamkan keseluruhan hati kita. Sehingga upaya untuk memutihkannya atau membuat hati kita bercahaya kembali itu memerlukan tobat yang betul-betul bersungguh-sungguh atau perjuangan yang betul-betul panjang. Selain menghitamkan hati, termasuk pula akibat atau dampak dari perbuatan dosa adalah putusnya rezeki, tidak selamatnya kita dari bencana, menghapus amalan-amalan baik. Jadi dosa itu menghapus amalan-amalan baik, sehingga ada buku yang menarik dari Jaldin Rahmat yang berjudul Jangan Bakar Taman Surgamu, yang merujuk tentunya
jangan kita membakar amalan-amalan kita karena perbuatan dosa. Dan dampak dosa yang terakhir adalah kita tidak menikmati melakukan ibadah. Mungkin kita beribadah, tetapi kemudian kita tidak khusyuk, atau bahkan dalam suatu riwayat disebutkan bahwa ia sering melakukan dosa dan merasa bahwa saya tidak pernah diazab walaupun saya melakukan dosa karena ibadah saya. Padahal azab yang datang kepadanya berupa ketiadaan nikmat ketika ia melakukan ibadah. Jika kita beribadah tapi tidak merasa nikmat, itu mungkin disebabkan oleh dosa-dosa kita. Adapun faktor-faktor dosa atau faktor yang mendorong terjadinya dosa adalah hawa nafsu yang berasal dari dalam diri, termasuk faktor-faktor eksternal, misalnya faktor pendidikan yang salah, faktor keluarga atau parenting, faktor ekonomi baik itu karena kekayaan ataupun kemiskinan, faktor makanan, misalnya makanan-makanan yang haram, faktor sosial yaitu lingkungan di mana ia tumbuh dan berkembang, dan termasuk pula faktor politik yaitu karena pemerintahannya zalim atau togut. Sementara berjalin berkelindan dengan faktor melakukan dosa, seorang pendosa biasanya melakukan pembenaran terhadap dosanya. Adapun pembenaran yang dimaksud bisa berupa pembenaran akidah, pembenaran politis, pembenaran sosial, pembenaran psikologis, pembenaran budaya, pembenaran ekonomi, hingga pembenaran militer. Sehingga penting untuk kita mempelajari kiat-kiat menghindari dosa. Muhsin Qiraati menjelaskan tentang 10 kiat menghindari dosa. Yang pertama, zuhud atau tidak dikendalikan oleh dunia. Yang kedua, mendahulukan yang lebih penting dari yang penting. Yang ketiga, memerhatikan semua norma. Yang keempat, memikirkan akibat perbuatan dosa sehingga kita takut untuk melakukan perbuatan tersebut. Yang kelima, memerhatikan kehadiran Allah di semua tempat, karena jika kita tidak mampu melihat Allah, yakinlah bahwa Allah senantiasa melihat atau mengawasi kita. Yang keenam, mengenali dan menjaga integritas diri. Sehingga ada riwayat yang menyatakan man arafa nafsahu man fadak rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya, karena dia tidak akan menghinakan dirinya sendiri. Yang ketujuh, kiat menghindari dosa adalah beriman kepada hari kiamat atau hari kebangkitan. Dan yang kedelapan, memandang dekat kematian atau terus memikirkan bahwa kita bisa saja mati sewaktu-waktu. Yang kesembilan, takut kepada Allah dan akibat buruk. Dan yang kesepuluh adalah beribadah, karena ibadah itu sebenarnya mencegah manusia untuk berbuat dosa. Nah, selain kiat menghindari dosa, Muhsin Qiraati menjelaskan juga tentang sanksi-sanksi yang kita dapatkan jika kita melakukan dosa. Secara garis besar sebenarnya cuma ada 3 sanksi, yaitu sanksi di dunia, sanksi di alam barzah, dan sanksi di alam akhirat. Sanksi di dunia itu berupa pelakunya diberikan sanksi moral oleh masyarakat, mungkin sanksi qisas, sanksi denda. Denda bisa berupa lepaskan budak, memberi makan fakir miskin, atau mungkin membayar ganti rugi. Termasuk pula sanksi di dunia ketika kita melakukan perbuatan dosa adalah mengkada perbuatan-perbuatan yang kita tinggalkan atau perintah yang kita telah tinggalkan, dalam hal ini sholat, puasa, dan sebagainya. Dan termasuk sanksi dalam perbuatan dosa kita di dunia adalah musibah-musibah yang kita dapati di dunia. Nah, sementara di alam barzah dan alam akhirat ya tentunya adalah siksa alam barzah dan siksa di akhirat, baik itu di padang mahsyar, di jembatan Shirathul Mustaqim, ataupun di alam neraka. Nah, terakhir, jika kita telah melakukan banyak dosa, terus gimana melakukan tobat? Tobat itu artinya kembali atau menebus segala perbuatan dosa kita. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu memberikan kita 6 syarat agar tobat kita diterima. Yang pertama adalah menyesali seluruh perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, menunaikan hak-hak makhluk yang kita berdosa padanya. Yang keempat adalah menunaikan hak-hak Allah yang kita lewatkan, yaitu kewajiban-kewajiban kita, misalnya mengqada sholat dan sebagainya. Yang kelima, menguruskan badan atau mengganti seluruh daging-daging yang tumbuh karena makanan haram menjadi makanan yang halal. Dan yang keenam adalah berupaya bersungguh-sungguh menikmati perbuatan ketika beribadah, sebagaimana dulu kita menikmati perbuatan ketika melakukan dosa. Nah, sekira itu mencegah diri dari berbuat dosa, selamat bersikap wara atau mawas diri, atau mencegah diri dari dosa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.